Bab 85, Jerome segera menghubungi seseorang. Dia berkata dengan keras, "Zaz, saya sedang berada di rumah sakit Silverwing sekarang. Bawa beberapa anak buah kemari. Saya akan menghajar seorang bocah." Charlie tidak menelepon, hanya mengirim pesan teks ke Albert, "Datanglah ke rumah sakit Silverwing. Ada yang ingin membunuhku." Albert segera membalas pesan itu, "Tuan Wade, anjing mana yang tidak punya mata itu?" Charlie berkata dengan ringan, "Berhentilah bicara omong kosong, datang saja langsung." Albert segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan Wade, saya segera tiba." Melihat Charlie juga sedang menghubungi seseorang, Jerome mencibir, "Apa, bisakah kamu menghubungi seseorang juga?" Charlie mencibir, "Saya sudah bilang, kalian akan mati menyedihkan." Jerome seakan mendengar lelucon paling lucu sedunia dan mencibir, "Apakah kamu sudah pikun? Tidak ada orang yang bisa membuatku mati di Aurus Hill." Douglas berjuang untuk duduk di ranjang rumah sakit, dan berkata dengan cemas, "Charlie, cepat pergi. Jangan main-main dengan orang ini. Kamu tidak bisa menghadapinya." Charlie berjalan ke arahnya, mendorongnya untuk kembali berbaring, dan berkata dengan ringan, "Berbaring saja." Douglas berkata dengan penuh semangat, "Kamu tidak tahu asal-usul Jerome, keluarganya sangat kuat di Aurus Hill." Charlie mengupas jeruk, dan memasukkannya ke dalam mulut Douglas. "Belum ada orang yang sanggup melawanku." Lily tertawa dan berkata, "Ya Tuhan, kamu benar-benar bisa sombong. Tahukah kamu keluarga Jerome yang akan kamu hadapi?" Charlie berkata, "Saya tidak tahu siapa keluarganya. Yang saya tahu hanyalah dia akan menjadi orang cacat seumur hidupnya." Setelah selesai berbicara, dia berkata lagi pada Lily, "Oh ya, kamu juga sama." Wajah Lily segera menjadi gelap. "Oke, kamu sedang menunggu kematian, lihat saja." Pada saat ini, Charlie bertanya kepada Douglas, "Apakah ayah Lily, Lawson, tahu tentang kamu dipukuli?" "Dia tahu," Douglas berkata, "aku menghubunginya." Charlie mengangguk dan bertanya, "Apa yang dia katakan?" Douglas tampak marah dan berkata, "Dia mengatakan bahwa tentang anaknya, dia tidak bisa mengendalikannya, dia hanya cari alasan agar saya tidak menemukannya." Charlie bertanya lagi, "Lalu, apakah kamu meminta 100.000 yuan yang sudah kamu investasikan di restoran?" "Ya," ekspresi Douglas menjadi lebih kesal. Dia menggertakkan giginya, "Orang tua itu benar-benar mengatakan bahwa 100.000 yuan saya bukanlah investasi, tetapi untuk menghormatinya karena saya calon menantunya. Dia juga bilang saya tidak bisa meminta uang itu kembali." Begitu beraninya, Charlie mendengus dingin. Tidak heran anak perempuannya murahan, dia sampah. "Charlie, apa yang kamu katakan?" Lily tiba-tiba marah dan berkata, "Beraninya memarahi ayahku, kamu memang bosan hidup." Setelah dia selesai berbicara, dia buru-buru memeluk lengan Jerome dan memohon, "Kakak Jerome, dia berani memarahi ayahku, pukul dia." Jerome hanyalah seorang playboy. Dia tidak tinggi dan kebugaran fisiknya juga biasa saja. Berdiri di depan Charlie, dia lebih pendek. Terlebih lagi, Charlie melakukan berbagai pekerjaan rumah setiap hari, pergi tidur lebih awal, dan bangun lebih awal. Kebugaran fisik Charlie sangat baik. Jika dia mengganggu Charlie, tidak mungkin dia menang. Terlebih lagi, Charlie mengikuti ayahnya belajar Wing Chun saat masih kecil. Setelah orang tuanya meninggal, dia tidak pernah lalai berlatih di panti asuhan. Dengan keterampilan tinju yang dia kembangkan sejak dia masih kecil, dia tidak pernah dibuli selama di panti asuhan. Oleh karena itu, jika ada yang benar-benar mengganggu, apalagi hanya seorang Jerome, bahkan jika ada 5 Jerome, mereka tidak mungkin melawan Charlie. Jerome tahu betul dalam hatinya bahwa jika dia melakukannya sekarang, dia tidak akan bisa menang sama sekali, bahkan mungkin dia yang akan dipukul Charlie. Jadi dia meremas tangan Lily dan menghiburnya, "Jangan khawatir sayang, Zaz telah membawa seseorang segera. Saat Zaz tiba, aku akan membunuhnya." Bab 86, pada saat ini, Charlie mengirim lagi pesan teks ke Isaac Cameron, "Cari tahu asal-usul Jerome Hun di Aurus Hill." Isaac dengan cepat menjawab, "Bisnis keluarganya di industri giok dan pelelangan gadai. Kekuatannya hanya sebatas itu. Apakah dia menyinggungmu Tuan Muda?" "Iya," Charlie menjawab, "saya telah meminta Albert untuk datang. Selain itu, kamu bisa membantu saya dengan sesuatu." Isaac buru-buru berkata, "Tuan, tolong bicara." Charlie berkata,
Saya ingin kamu membawa ayah Jerome ke rumah sakit Silverwing. Juga seorang lelaki tua yang terlibat dalam identifikasi benda kuno di Aurus Hill, bernama Lawson Lewis. Bawa mereka kepada saya. Ishak segera berkata, baik Tuan Muda, saya akan membawa mereka menemuimu secara langsung. Charlie berkata, kamu tidak perlu datang, kirim saja seseorang untuk melakukannya. Aku tidak ingin orang mengetahui kita saling mengenal. Oke Tuan Muda, kalau begitu, apa dua orang tua itu perlu diberi pelajaran? Charlie berkata, bawa dan pukul terlebih dahulu. Ikat lalu bawa ke saya. Oke Tuan Muda, sesuai perintah, saya akan memerintahkan bawahan saya. Sambil meletakkan telepon, Charlie memandang Jerome dan Lily, dan berkata dengan dingin, orang tua harus bertanggung jawab atas kesalahan anak-anak mereka, jadi kita lihat, ayahmu akan datang. Saya akan bertanya langsung bagaimana mereka mendidik kalian berdua menjadi bajingan. Jerome berkata dengan wajah murka, bocah, saya menyarankanmu untuk berhenti membual. Saat orang yang saya panggil tiba, kamu mungkin akan mati. Charlie mendengus dan berkata, biarkan orang yang kamu panggil datang dengan cepat, aku sudah tidak sabar. Jerome hendak memarahi Charlie. Pada saat ini, pintu bangsal ditendang terbuka. Seorang pria dengan wajah lebar bergegas masuk dengan agresif, diikuti oleh 7 atau 8 orang di belakangnya. Begitu Jerome melihatnya, dia langsung menunjuk Charlie dan berkata, Zas, dia orangnya, bantu aku membunuhnya. Zaspi mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apakah kamu yang mengganggu saudaraku? Charlie tersenyum ringan, mengangguk dan berkata, apakah kamu akan membelanya? Zaspi menatap Charlie dengan curiga. Bocah ini entah dari mana. Dia belum pernah melihat Charlie sebelumnya. Tapi mengapa dia tidak takut pada dirinya sama sekali? Jadi dia ragu-ragu bertanya, nak, dari mana asalmu? Charlie berkata, saya dari rumah. Jerome buru-buru menambahkan, Zas, dia adalah menantu yang menyukai wanita yang lebih tua. Setelah dia selesai berbicara, dia berbisik di telinganya, Zas, anak ini tidak memiliki keluarga, kamu bisa memukulnya sampai mati. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Hei pecundang, Zaspi menyeringai dan berkata, oke, saya akan memotong burungnya, saya ingin melihat bagaimana dia bisa merayu perempuan tua. Setelah berbicara, tanpa menunggu Charlie menjawab, dia segera melambai kepada saudara-saudaranya di belakangnya, hajar dia sampai mati. Jerome memandang Charlie dan mencibir, Charlie, apa kata-kata terakhirmu? Charlie mengabaikannya, menatap Zaspi, dan berkata dengan ringan, berlutut dan selamatkan hidupmu. Zaspi tercengang, mengerutkan kening dan bertanya, apa kamu bilang? Katakan lagi, saya jamin kamu tidak akan selamat malam ini. Pada saat ini, terdengar teriakan dari luar pintu, Zaspi, Tuan Wade memintamu untuk berlutut, apa kamu tuli? Ekspresi Zaspi membeku. Albert juga datang, bab 87. Albert bergegas masuk bersambil dan lusinan bawahan. Begitu dia memasuki pintu, dia segera memerintah Bill, tutup pintunya. Tidak ada orang lain yang boleh masuk. Bill mengangguk, saya mengerti bos Albert. Zaspi memandang Albert dengan tercengang. Dia tidak habis pikir. Albert datang, kaisar dunia hitam kota Aurus Hill. Sedangkan dirinya hanyalah salah satu dari banyak ketua geng lokal, Albert adalah raja. Semua orang di jalan harus membungkuk pada Albert. Dia tidak pernah bermimpi, kedatangannya membantu Jerome dengan masalah sepele, akan membuatnya berhadapan dengan Albert. Jerome tidak mengenali Albert, dia melihat ekspresi bingung Zaspi, dia mengerutkan kening dan bertanya, kakak Zas, ada apa? Siapa orang tua ini? Begitu kata-kata ini keluar, Zaspi menggigil ketakutan. Dia menjambak rambut Jerome dan meninju wajahnya dengan pukulan ganas, langsung mematahkan batang hidung Jerome, melihat darah memancar dari lubang hidungnya. Zas memarahinya dengan gigi terkatup. Hei, anak dengan nama keluarga Hun, jangan seret aku ke dalam masalah. Kamu ingin mati, ini Albert. Apa? Jerome sangat ketakutan hingga kehilangan akal sehatnya. Albert Rhodes, kaisar dunia hitam kota Aurus Hill. Kenapa dia datang kemari? Pada saat ini, Albert berjalan dengan wajah gelap dan menendang Zaspi di selangkangan, menyebabkannya kesakitan yang tak tertahankan. Zaspi berlutut di lantai, wajahnya sangat pucat. Albert menatapnya dan berkata dengan dingin,
Kamu berani mengganggu Tuan Wade, kamu bosan hidup. Selesai berbicara, Albert segera membungkuk kepada Charlie dan berkata dengan malu, Tuan Wade, maaf saya terlambat, tolong hukum saya. Sikap hormat Albert terhadap Charlie mengejutkan semua orang di dalam ruangan. Baru saat itulah Jerome menyadari karakter seperti apa yang telah dia provokasi. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Charlie mengangguk ke Albert, menunjuk ke Zaspi dan bertanya, apakah kamu kenal orang ini? Albert berkata, saya tahu, dia hanya seorang pemimpin junior di sini. Dia memprovokasi Tuan Wade dengan mata buta. Apa yang Tuan Wade perintahkan, saya Albert akan segera melakukannya. Charlie mengangguk dan berkata, dia orang yang sangat arogan. Jika dia memasuki rumahku, mungkin dia langsung menghajarku. Orang seperti itu berbahaya untuk tinggal di masyarakat. Buat dia lumpuh dan biarkan dia tidak terpisahkan dari kursi roda selama sisa hidupnya. Zaspi sangat ketakutan seakan nyawanya meninggalkan tubuhnya. Dirinya mengandalkan kekuatan untuk makan. Jika menjadi orang lumpuh dengan kursi roda, bagaimana bisa bertahan di jalanan di masa depan? Bukankah itu sama saja dengan tamat? Dia berlutut, memohon di depan Charlie dan menangis. Tuan Wade, saya punya mata tetapi tidak saya gunakan. Tolong maafkan saya tidak akan pernah berani menyinggungmu di masa depan. Charlie berkata dengan dingin, aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu mengabaikan. Zaspi mengingat apa yang Charlie telah katakan padanya, berlutut dan selamatkan hidupmu. Pada saat itu, dia berpikir bahwa Charlie sedang mencari kematiannya. Sekarang dia menyadari bahwa bukan dia yang mencari kematian, tetapi dirinya lah yang mencari mati. Panik, dia segera menjatuhkan kepalanya ke lantai dan berteriak, Tuan Wade, tolong beri saya kesempatan dan selamatkan hidup saya. Charlie mengabaikannya, memandang Albert dan bertanya, mengapa diam saja, tunggu apa lagi? Ekspresi Albert membeku, dan dia buru-buru berkata, seseorang hancurkan tempurung lututnya sampai hancur. Segera, beberapa pria bergegas dan menekan tubuh Zaspi ke lantai. Bab 88, pada saat ini, Bill mengeluarkan batang besi dan melangkah maju. Zaspi masih ingin memohon belas kasihan, tetapi Bill sudah mengangkat batang besi di atas kepalanya dan membantingnya tiba-tiba. Krak, tempurung lutut kanan Zaspi dihancurkan menjadi bubuk. Cedera yang menghancurkan seperti ini tidak dapat disembuhkan. Zaspi meratap kesakitan. Charlie berkata pada saat ini, itu belum cukup. Baru satu kakinya yang hancur, dia masih bisa menggunakan tongkat. Aku ingin dia tinggal di kursi roda selama sisa hidupnya. Bill mengangguk, mengangkat pipa besinya dan menghantamkannya dengan keras ke lutut kiri Zaspi. Zaspi berguling-guling kesakitan. Albert berkata kepada Bill, sumpal mulutnya, agar tidak mengganggu Tuan Wade. Baik bos, segera setelah itu, Bill memasukkan beberapa potong kain kasa ke dalam mulut Zas dan melemparkannya ke lantai. Dia meringkuk seperti anjing mati. Wajah Jerome pucat ketakutan. Sekarang dia mengerti siapa Charlie. Tanpa menunggu Charlie menyerang, dia mengambil inisiatif untuk berlutut dan bersujud. Charlie, Tuan Wade, saya salah, saya seharusnya tidak berbicara kasar kepada kamu, tolong ampuni aku. Lily juga ketakutan melihat Jerome berlutut dan memohon belas kasihan. Dia dengan cepat berlutut dan bersujud meminta maaf. Charlie berkata dengan dingin, apakah kamu pikir setelah memohon belas kasihan kepadaku, aku akan melepaskanmu? Kalian benar-benar bodoh dan naif. Keduanya ketakutan dan gemetar. Pada saat ini, beberapa pria berpakaian hitam masuk dengan dua pria tua yang diikat. Dua orang setengah baya dan seorang orang tua itu telah dipukuli di sekujur tubuhnya hingga sekarat. Mereka melemparkan dua itu ke lantai, lalu membungkuk kepada Charlie dan berkata, Tuan Wade, kami telah membawa dua orang yang kamu inginkan. Jerome dan Lily hampir pingsan di tempat karena ketakutan. Dua orang yang tergeletak itu adalah ayah Jerome, Dylan Hun, dan ayah Lily, Lawson Lewis. Charlie meminta seseorang untuk menuangkan air dingin ke wajah Dylan Hun dan Lawson, untuk membangunkan mereka. Charlie menanyai Lawson, nama keluargamu adalah Lewis. Putrimu Liu Lily begitu lihai dan menyelingkuhi tunangannya dengan santai, apakah kamu tahu ini? Lawson tercengang. Sebelum dia datang, dia sudah dipukuli dengan kejam. Mengetahui bahwa putrinya mendapat masalah kali ini, untuk melindungi dirinya sendiri, dia menggelengkan kepalanya,
Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Charlie mengangguk dan berkata, kamu tidak tahu, bukankah ini kelalaian dan kesalahanmu, Bill? Patahkan lutut kirinya, sama seperti Zaz tadi. Oke, Bill segera berkata kepada orang-orang di sekitarnya, pegang dia untukku. Lawson berteriak ketakutan. Tidak, tolong. Lily juga berteriak keras, ayah. Bill tidak ragu-ragu, ketika bawahannya sudah menahan kaki Lawson, dia segera mengayunkan pipa baja dan membantingnya ke bawah. Krak, Lawson merasakan rasa sakit yang sangat, lututnya benar-benar hancur, dan tidak mungkin pulih dalam sisa hidupannya. Pada saat ini, Charlie bertanya lagi, aku akan bertanya lagi, putrimu pelacur dan selingkuh dengan santai, apakah kamu tahu ini? Lawson menangis dan berkata, saya tahu, saya tidak punya cara untuk mendisiplinkannya. Saya akan mendisiplinkannya dengan baik di masa depan. Charlie mendengus dingin, karena kamu tahu tentang ini, mengapa kamu tidak menghentikannya? Kamu tahu bahwa putrimu melakukan kesalahan tetapi membiarkannya. Kamu telah gagal sebagai orang tua. Selesai berbicara, dia berteriak marah pada Bill. Bill, hancurkan kaki yang lain. Bersambung.